Ini gue kadang suka makanya gue tuh bingung gue mau ngundang lu apa enggak. Gue takut kepancing. Enggak, lu ngomong gitu tapi pemirsa tuh enggak ada kabel gitu Cimersan gini-gini. Ngeliatin. Jadi gue kesini tuh udah Jangan dibandingin sama rumah lo. Apa? Cil, setengah rumah dia. Ini sumpah ya, selalu kalau saya ngomong sama istri saya selalu kagum sama basementnya, ruang basementnya dia. Bener-bener kayak tempat karaoke. TV-nya gede. Lihat ada wanita karaoke-nya kalau gue emang. Tapi pakai jilbab syar'i. Nikah tuh gitu. Awas ya, ntar kalau gue nikah juga gue kayak gini. Kapan? Ya lihat aja ntar. Ya katanya lu gak mau tahun ini sama dia. Yuk, let's go. Sama dia siapa? Orang dia. Ayu Ting Ting beneran luar biasa. Jadi lu bilangin sama orang-orang. Bener-bener Sen itu kan penyanyi baru. Masa? Mungkin. Yang bermain sinetron itu ambil. Yang main sinetron itu juga nggak ngetop. Ya kan? Emang Ayu nyari yang paling ngetop. Yang paling gede kayaknya. Nih. Ya yang jelas. Kalau saya memang saya suka sama Ayu sudah dari dulu. Ya kan, tapi saya memang dalam kehidupan saya kan prioritasnya banyak. Saya punya butik, saya punya karir, dan memang semuanya harus dipikirkan secara matang gitu, dan awalnya saya pikir kalau misalnya kita suka sama orang itu kan belum tentu kita harus memiliki gitu, tapi getaran. Lu nerusin gue. Selamat ya lu nerusin gue. Lu ngejekin gue tiap hari di Warawiri di infotainment. Jadi selama ini lu ngincer. Itu supaya Warawiri di infotainment. Gua kemarin ke dukun biar gue diwawancarin infotainment. Dukunnya apa kata dukunnya? Dukunnya udah tenang aja. Habis lebaran rame katanya. Ikutin kayak Bang Ipo. Makasih doanya ya Pul ya. Mudah-mudahan dia mirip lu yang gemuk. Amin. Jangan pilih yang botak. Jangan pilih yang botak. Kalau lu udah pasti dijamin 7 turunan bahagia di akhirat. Lu tau gak sebenarnya dia ngejar siapa? Udah deh pulang deh. Lewat candaan mengalir dukungan untuk hubungan Ayu dan Ivan dari sahabat-sahabat mereka. Jika sebelumnya Ivan Gunawan tampak sangat bahagia ketika ia berhasil mengabadikan foto bersama Ayu dan Bilkis di momentum Idul Fitri lalu. Tapi tentunya hal ini bukanlah sebuah jawaban jika keduanya telah bersepakat menjalin asmara. Lantas seperti apa Ayu menanggapi kegigihan Ivan Gunawan menaklukkan hatinya? Hubungan saya sama Ayu Ting Ting baik-baik saja. Tidak pernah berubah, komunikasi setiap hari, kasih kabar setiap hari, apa ya nggak ada yang Percaya gue. jadi saya nggak pernah ada yang berubah. Kemarin saya Lebaran memang saya silaturahmi ke rumah orang tua Ayu di Depok. Jadi saya baru pertama kali main ke rumah Ayu, yang namanya juga Lebaran ya kan, dan saya juga kebetulan rumah saya tidak mengadakan open house, jadi saya punya waktu, akhirnya saya berlebaran di rumah Ayu. Meski Ayu Ting Ting memiliki catatan sejarah kelam tentang kisah percintaan, namun ia mengaku tak pernah menutup hati bagi siapa saja yang mendekati. Tapi adakah Ivan Gunawan masuk dalam kategori Ayu Ting Ting menjadi pendamping hidupnya nanti menggantikan posisi Angie? Seperti apa sesungguhnya hubungan dua sosok yang selalu terlihat akrab dan begitu dekat itu? Benarkah jika keduanya telah memiliki rasa yang sama? Karena kan emang dari dulu udah kenal baik gitu. Jadi bercanda-bercanda biasa aja. Nggak diambil pusing. Selagi belum ada statement langsung dari saya gitu ya, itu menurut saya masih yang berteman aja gitu. Tapi saya nggak pernah menutup hati saya buat siapapun gitu. Yang jelas sekarang saya cuma pengen fokus aja sama Bilkis. Ya cinta itu kan bisa berkembang dengan sendirinya. Ya kalau misalnya Ayu tiap ketemu orang jatuh cinta, berarti Ayunya juga nggak benar dong, ya kan? Pasti kan Ayu sekarang prioritasnya adalah Bilkis. Dimana orang yang bisa dekat sama Bilkis, bisa dekat sama keluarga, bisa dekat sama Ayu, ya pastinya itu menjadi pilihan untuk Ayu. Dan saya rasa juga Ayu bukannya nyari pasangan yang bisa ngapelin dia malam minggu, yang bisa ngajakin dia jalan-jalan, udah nggak kayak gitu sih. Saya melihat dia memang sudah sangat dewasa. Orang dia aja bilang, sabar ya kalau misalnya Aing nggak bales BBM AA karena Bilkis dari kemarin rewel gitu. Jadi ya memang
ya memang harus sabar ya gitu kan. Cinta memang datang dengan berbagai cara. Meski kini Ayu mengaku masih berteman dengan siapapun itu yang berusaha mendekatinya, termasuk Ivan Gunawan. Namun kebersamaan mereka bukan tidak mungkin menjadi berbuah cinta. Lalu benarkah jika tahun ini Ayu Ting Ting siap mengakhiri kesendiriannya? Adakah Ivan Gunawan yang akan menjadi mempelai pria di pelaminan kedua Ayu Ting Ting? Saya nggak tahu ya, saya juga nggak tahu ngejalaninnya kayak gimana. Yang jelas ya udahlah, jalanin aja. Yang jelas saya minta jodoh dikasih yang terbaik aja. Saya nggak perlu cari pacar karena buang-buang waktu saya kalau saya harus cari pacar gitu. Jadi kalau misalnya dibilang saya mau cari istri ya benar, tapi istrinya siapa ya saya belum tahu gitu ya. Tapi namanya saya menyukai seseorang dan saya usaha, masa salah kan? Memiliki hunian baru sesuai dengan apa yang diharapkan? Benarkah jika rumah baru Ruben Onsu dan Sarwenda menelan biaya sampai 5 miliar rupiah? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Seleb On Desk. Di balik siratan asmara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan dalam acara syukuran rumah baru Ruben Onsu dan Sarwenda kemarin itu tentu ada kebahagiaan tak terkira dari si empu rumah itu sendiri. Pasangan yang menikah bulan Oktober tahun lalu ini benar-benar berbahagia dengan hunian mereka. Apalagi ketika Sarwenda lah yang mendesain rumah itu sendiri. Tapi tak mudah bagi keduanya untuk bisa mewujudkan rumah idaman tersebut. Pasalnya butuh perjuangan yang keras hingga melakukan perombakan sebanyak 3 kali. Maka wajar decak bangga datang dari para tamu undangan seperti Irfan Hakim. Hai pemirsa Cirebon Camp, saya Irfan Hakim sedang berada di syukuran rumahnya Ruben Onsu dan juga Wenda Tan. Luar biasa loh, dari depan aja kayak kawinan bu. Oke. Nih ada Mas Adi Cagumay, apa kabar, apa kabar, apa kabar. Nih, ini salah satu orang yang membuat Ruben Onsu bisa seperti sekarang, betul? Ya, alhamdulillah ya. Dan Bapak yang ini nih dulu juga ngintil aja ya. Ini katanya, gue so tahu aja ya. Ini ruang keluarga, ini ruang makan. Wenda itu hobi juga masak di sana tempat masaknya. Kita lihat tempat masaknya dulu deh. Ya, ini adalah surga bagi tuh yang terhormat Kak Ruben Onsu dan Kak Sarwenda. Selamat menghuni. Hantu ya boy, menghuni ya. Menempati ke menghuni rumah baru. Semoga diberikan kedamaian kepada penghuninya. Nah, ini sang pemilik rumahnya Ruben Onsu dan Wenda Tan. Oh, tetangga yang sabar ya, yang sabar. Yang parkirannya lagi dipakai. Oh gitu. Iya. Pakai rumahnya boleh. Kalau tetangga yang baik itu harus tahu dong. Sebutkan namanya. Rumah yang terletak di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan ini tampak begitu menenangkan dengan nuansa putih di hampir semua bagian, termasuk furnitur yang ada di dalamnya. Selain itu, Sarwenda tentu mendapat banyak pujian atas keterampilannya menata sejumlah tempat dari ruang tamu, kamar tidur, kolam renang, hingga tempat kostum dan perlengkapan mereka. Gue keliling. Iya, dia emang dia reliti. Waktu rumah dia juga saya juga begitu. Tapi rumah saya masih nggak ada apa-apa sama rumah dia. Dia 4 rumah jadiin 1. Rumah idaman kami lah, Betul. Irfan. Ini kan townhouse. Iya. Bentuknya ya. Heeh. Pilih di rumah biasa. Ya enggak lah, lu lihat dong. Kenapa gue beli townhouse? Lu lihat penampilan ibu-ibu. Oh iya benar. Kenapa rumah biasa? Oh iya benar. Iya kan, lu lihat dong. Simple, sederhana. The best part of this house is Naik dong. Kan kalau gue naik kesannya promosi. Ih, kok bisa gitu sih rumahnya? keren banget loh, Pin. Oh, mau naik yang di atas. Turunnya. Oh my god. Oh my god. Keren Oh ya. my god. Lihat pemirsa Seleb On Cam. Ini gue kadang suka, makanya gue tuh bingung gue mau ngundang lu apa enggak. Gue takut kepancing. Enggak, lu ngomong gitu tapi pemirsa tuh enggak ada kabel gitu. Pemirsa gini. Dia liatin. Jadi gue kesini tuh udah Jangan dibandingin sama rumah lo. Apa? Chill. Setengah rumah dia.
ini sumpah ya, selalu kalau saya ngomong sama istri saya selalu kagum sama basementnya, ruang basementnya dia. Bener-bener kayak tempat karaoke. TV-nya gede. Lihat ada wanita karaoke-nya kalau gak mau. Tapi pakai jilbab syar'i. Betul, Syari. Oke. Rumah dengan luas tanah mencapai 300 meter persegi itu tentu saja menelan banyak biaya. Selain banyaknya perombakan yang dilakukan di sana-sini, Sarwenda harus berburu barang-barang idamannya hingga ke luar negeri. Lalu benarkah rumah idaman mereka itu menelan biaya hingga lebih dari 5 miliar rupiah? Seperti yang diutarakan oleh Ayu Ting Ting. Dari angka 5. Rumah ini menjadi berkah, menjadi rezeki juga buat kita semua dan menjadi doa buat semuanya. Amin. Makasih pemirsa Salap on Cam. Bye. Tiga 30 menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Salap on Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 4 sore hanya di Global TV. Saya Olivia Fendri pamit undur diri, terima kasih dan selamat berakhir pekan.